1 Raja-Raja pasal 14 ayat 8 sampai dengan 20. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikan kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku, Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang penyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan merantapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam, seperti yang kenyataannya sekarang ini. Kemudian Tuhan akan mengajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyetakkan mereka daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkah ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel merantapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak, kami tahu bahwa hal ini sangat tidak mudah. Tapi kami belajar dari semua kisah yang kau berikan, sehingga kami sadar apa yang kami lakukan itu adalah peperangan. Biarkanlah kami kuat menghadapi semua tantangan ini, hingga kami bisa menjalani hidup ini bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Saudara sudah tahu bagaimana kisahnya tentang keluarga Daud yang memiliki turunan Yerobeam, ya saudara, karena anak ini tidak taat akan perintah Allah. Ya, kita menyadari bahwa perang roh jahat itu pasti akan terjadi, ya. Dan di sini saya bukan arisan saudara, tapi saya memberikan warna ini ada 3, karena di dalam ayat emas di sini adalah 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud
dan memberikan kepadamu. Jadi ini adalah perintahnya. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku. Jadi yang pertama adalah mentaati segala perintahku, ya saudara. Yang tetap segala perintahku, mentaati segala perintahku. Jadi di sini katakan Daud itu tetap mentaati, ya, tetap mentaati. Ini salah mentaati segala perintahku. Ya. Lalu yang kedua, yang C itu adalah mengikuti aku dengan segenap hati. Yang B, maaf. Yang C hanya melakukan apa yang dibenarkan di mataku. Jadi ada 3 tahap yang kita akan perhatikan masing-masing. Ya, enggak perlu kertas karena saya hanya butuh ini, saudara. Karena di dalam perintah Tuhan ini, di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8, saudara memang tidak mendapatkan ayat emas, tapi saudara akan mendapatkan gambar atau warna-warna ini, karena warna ini bukan hanya statusnya untuk apa, tapi ini hanya memberi tanda bahwa yang pertama itu adalah warna ini, ya, yang kedua adalah B ini, yang ke C adalah ungu. Jadi saudara, saya mohon saudara akan perhatikan baik-baik, saudara tidak usah milih yang mana, pokoknya ambil aja, terserah, ya. Yang penting saudara harus mendapat satu orang satu. Saya mohon Andi sama siapa gitu untuk membagikan. Silakan, ya. Nanti saudara akan tahu, ya. Yang pertama tadi warna apa? Halo? Biru. Ungu yang ketiga, ya. Ya. Dibagikan. Sebentar, biar milih mereka. Jadi satu-satu gini kan? Ya, satu-satu. Jadi gini. Nah, ini satu. Nah, ini satu. Nah, satu orang. Nah, lah gini. Nah, gini. Nah, silakan garis sebelah kanan kiri sendiri-sendiri. Nggak usah diambil, biar mereka yang milih. Depan, Ruli. Ya. Supaya cepat, ya. Satu orang satu. Itu ayatnya, ya. Kalau saudara mau dicatat, ya, ayatnya. Sudah menerima? Daud itu adalah digambarkan tentang perjalanan dalam hidupnya. Dia itu seperti singa Yehuda, ya. Dia sangat setia, ya, beda dengan turunannya. Yerobeam ini dia malah menyembah berhala. Ya, di sini kita tahu bahwa itu tidak boleh terjadi. Mari kita akan mempelajari ayat ini, 1 Raja-Raja 14 ayat 8, saudara. Aku telah mengoyakkan kerajaan. Jadi kalau kita terus melanggar, maka dia akan mengoyakkan kerajaan. Kerajaan itu adalah seluruh dunia, ya. Dan keluarga Daud itu adalah pribadi kita dalam keluarga. Dan memberikan kepadamu. Jadi itu bonus kita kalau kita tuh setia, Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak setia, ya penguasa-penguasa perang roh jahat itu, judulnya kan perang roh jahat, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud. Jadi ini menandakan bahwa kita harus belajar seperti Daud, ya. Daud itu apa? Artinya singa Yehuda apa kemarin? Ingat enggak? Menyembah dan pengakuan, ya. Jangan lupa menyembah dan pengakuan itu membawa poin yang lain, ya, di mana kita menjadi orang pilihannya benar-benar dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ya. Kita sadar bahwa kehidupan kita yang hanya sementara ini, saudara, kita mempelajarinya di dalam ayat ini supaya kita juga mau mengerti, ya, bahwa Daud itu kenapa kok disayang sama Tuhan? Ternyata ada 3 langkah ini, ya, saudara. Tetap mentaati segala perintahku. Itu A. Ya. Jadi A tadi warna apa? Biru. Ya, diingat-ingat, ya. Apa artinya mentaati segala perintahku? Saya akan menerangkan. Untuk perkataan mentaati itu tidak mudah, saudara. Karena taat itu harus berkorban. Ya, saudara yang biru, perhatikan baik-baik. Berarti ayat saudara ada taat. Taat
taat itu harus berkorban. Seperti Daud. Daud itu dia aslinya panglima perang, tapi begitu dia menang, hingga akhirnya dia diangkat menjadi anak raja, ya, dia menjadi raja. Kemudian terkenal, bukan karena terkenalnya, tapi kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita imani bersama-sama bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Kita belajar seperti Daud. Jadi kalau mentaati segala perintahku itu harus benar-benar melakukannya. Segala perintah itu dari perkara kecil, ya. Contohnya seperti apa, Bu? Kalau kamu bangun tidur, sudah melakukan perintah Tuhan enggak? Mentaatinya. Apa itu, Bu? Berdoa. Ya. Sudahkah? Sudah, Bu. Bagus kalau sudah, tapi kalau belum, belajar ya saudara, karena saudara punya ayat untuk mentaati perintahnya. Lalu untuk mentaati perintahnya itu juga harus mau rela untuk memberikan waktunya untuk Tuhan. Contoh, kita lagi minum-minum, bukan minum-minum anggur mabuk, bukan. Minum kopi, ngopi, atau ketemu sama siapa, makan bersama. Tolong saudara harus mentaati segala perintahnya, yaitu membangun iman orang di sebelah kita, ya. Membangun iman orang-orang sepelayanan, membangun iman mereka yang mengalami banyak kesusahan. Rasakno, Bu, ngerasakno aku dewek, nah, enggak apa-apa. Aku dewek ya enggak apa-apa. Yang penting adalah saudara harus tahu bahwa langkah saudara itu harus mentaati dari segala perintah yang Tuhan berikan pada kita. Lalu dengan perintah apa lagi, Bu? Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saudara mengalami banyak masalah, tapi saudara ketemu dengan orang yang sakit, orang yang bermasalah, mari kita belajar untuk mengimani bahwa segala sesuatu harus apa? Harus diperangi, ya. Itu penting sekali. Apa ya? Gimana ya? Gitu. Pasti kita kan juga bingung loh. Karena kita itu punya misi, tapi visinya itu dari Allah. Visi yang lebih tinggi itu Allah. Makanya kalau kita ketemu dengan orang tuh harus menyerahkan rela untuk melayani. Jadi kalau ada yang sakit, gimana doanya? Oleh kuasa darah Yesus, penguasa roh penyakit, benar nggak? Dipatahkan, dihancurkan, ya, dibuang ke tengah lautan lepas, tidak bisa ketemu manusia lagi, boleh. Terus setelah itu apa? Saya percaya. Nah itu, bahwa si Joni ini sembuh, gitu, ya. Kalau Joni yang sakit, paham? Nanti kalau saudara ketemu dengan orang, waduh ini sekarang sepi, kondisi gini. Sama kan, tapi kan tidak boleh doa ya, tidak bisa. Kita berdoa, atau diem aja kalau orang tidak percaya, kita tidak mungkin ngajak doa dalam hati, dengan kuasa darah Yesus, ya. Segala penguasa roh, pengeluhan, kemiskinan, keuangan, diputuskan. Dan saya percaya Tuhan pulihkan orang ini. Namanya siapa? Gitu. Bisa? Halo? Buru-buru gitu, Bu, aku dewek sumpah. Lah ya justru itu saudara harus belajar melayani. Kalau saudara bisa melayani berarti ada poin besar. Ada kuasa mujizatnya terjadi karena saudara tidak memikirkan pribadi saudara. Tetapi saudara belajar seperti Daud mentaati segala perintahnya. Amin. Jadi saudara harus menyembah, memuji-muji Tuhan, ya, walaupun dengan kondisi kekurangan, kondisi sakit penyakit, kondisi yang tidak baik, memuji-muji di dalam segala perkara. Kemudian kalau ada PR didoakan, ya. Jangan takut saudara, karena kuasa Tuhan itu lebih besar dari penyakit, dari masalahmu. Itu yang penting, poin yang penting. Dan setelah diusir harus percaya dengan iman, pasti sembuh, pasti hancur roh kemiskinan, pasti dipulihkan keadaannya, pasti berkati dengan limpah-limpah. Gitu ya saudara. Halo,
Bisa mau belajar seperti itu, amin? Sungguh loh ya saudara, Tuhan yang lihat bukan saya ya, itu tugas saudara. Itu poin yang pertama. Adakah di antara saudara mau tanya mengenai poin yang pertama ini? Yang saudara sudah dapat tadi? Karena apa tadi? Biru ya? Ada yang mau tanya? Yang tidak jelas mengenai ini? Tugas saudara apa? Mendoakan ya, memuji-muji Tuhan, mendoakan ya. Bisa pakai mic? Bisa pakai mic? Biar tahu ya. Kita hari ini tanya jawab saudara. Kalau kita bukan pendeta, kita boleh nggak sih? Boleh. Doain orang? Boleh, asal kita berdoa yang benar. Jangan kayak Yuribiem ini kan, dia doa-doa akhirnya tidak terjawab, dia menyembah berhala. Nah itu tidak boleh menyimpang dari kebenaran Allah. Boleh, tapi harus tanya dulu sama Tuhan. Gini, contohnya ya. Ya, tidak apa-apa. Siapa? Lita aja maju. Ini biar tahu saudara. Lita maju ya. Biasanya Cindy, sekarang ini Lita. Lita ini ada, sorry ya, ini kan contoh. Lita ini ada masalah, ya. Dan saya bukan pendeta. Ini umpama, ini saya temannya dia, ya. Terus dia mengeluh, aduh ya apa ya, gini ya. Kita tahu bahwa dia lagi mengalami kesedihan. Apa yang di dalam tercetus dalam hatimu? Kalau kamu ada kerinduan untuk mendoakan, itu pasti. Karena kamu punya perintah di sini, tetaplah mentaati perintahku. Berarti perintah Tuhan itu saling mendoakan. Berarti saya mendoakan dia boleh dong, kan gitu. Ya apa caranya? Yaitu tadi, makanya kita pakai penguasa. Kalau pakai penguasa, sorry ya, dia pakai susuk, sorry umpama, contoh, dia pakai jimat, pakai apa, penguasa itu jadi patahkan. Jadi itu caranya untuk menangi. Gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi kita harus berani, bukan gitu, bukan enggak. Ya kalau dia rasanya dia mau dijak doa, kan kamu tahu teman toh, kamu tahu saudaramu, kamu tahu temanmu, kamu tahu papa mamamu, tahu saudara-saudaramu, tahu anakmu, kira-kira mau didoakan enggak? Lek enggak mau, jangan ngeyel. Ya, karena itu tidak sesuai dengan taati perintahnya. Kalau naati itu kan harus saling mengasihi, damai-damai, enggak boleh bertengkar, enggak boleh kayak karpe dewek, enggak bisa. Aku yang benar, ini perintah Tuhan, enggak bisa. Kalau dia tidak mau, kita dalam hati. Dalam hati bukan untuk melili ide gitu, ya aneh nanti ya kan. Berdoa dalam hati dengan kuasa, kan pendek itu. Dengan kuasa darah Yesus diputuskan. Kenapa dia Lita mengeluh tentang keuangan dalam nama Tuhan Yesus? Hancurkan penguasa roh kemiskinan, roh yang tidak punya uang dalam diri Lita. Kan gitu. Putuskan. Terus setelah ditembak, baru kita punya kemenangan dalam nama Tuhan. Saya percaya Lita pasti dipulihkan dengan berkat-berkatnya. Paham? Gitu ya caranya. Jadi itu tidak bisa ke transfer. Intinya kayak gitu. Tapi kalau kamu maju enak piyo, enak itu marah, iblisnya masuk. Karena kita sudah pakai penguasa. Gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke rumah sakit contoh nih. Ini ayo kita ke rumah sakit. Nah, kalau hatimu tidak nyaman, ya kamu tidak perlu doa. Tapi kalau hatimu nyaman, pasti kamu doa. Itu intinya kayak gitu. Jadi kita tidak perlu pamer, tapi itu menyentuh sendiri kok saudara. Kayak Daud tuh tidak ada yang ngajari, tapi urapan Tuhan bekerja. Amin. Makasih ya. Itu poin yang pertama. Ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas ya tadi ya. Ada yang mau tanya lagi mengenai yang pertama tadi? Gak ada? Kita lanjut ya. Yang kedua. Dan mengikuti aku. Warna apa tadi? Coba angkat, saya pengen tahu seberapa banyaknya. Iya. Dan mengikuti aku dengan segenap hatinya. Mengikuti aku dengan segenap hatinya itu bagaimana? Berarti saudara lagi digembleng. Mengikuti segenap hati itu nggak mudah, saudara. Segenap hati itu kan nyerahno semua itu. Jadi digembleng, ya. Terus digembleng. Kalau orang dunia bilang terus diteken, terus kayak rasanya itu apa ya? Kayak ada satu kebebasan, kayak kedoktrin, tapi bukan dengan manusianya, penguasa kegelapan. Contohnya kayak apa Bu? Ini contoh ya.
Suatu hari saya itu mau pergi ke pasar. Saya sudah doa, saya sudah minta sama Tuhan doa. Uang ya sak cukupe ya toh. Kan saya juga enggak mau terlalu muluk-muluk gitu. Saya pakai itu uang, saya doain. Begitu saya sampai di pasar, apa yang saya beli itu enggak ada semua, saudara. Tempe habis, tahu. Padahal itu pagi, saudara. Tahu habis, tempe habis, kelapa itu kesukaan saya dulu. Diparut gitu aja pakai garam enak. Enggak ada, pokoknya enggak ada kerupuk, enggak ada. Hari itu benar-benar membuat saya kecewa. Nah, bagaimana saya mengikuti Tuhan dengan segenap hati? Wong saya ada doa, mestinya kan ada disediaan, no. Benar enggak? Kalau kita ada doa, pasti Tuhan saya sediaan, no. Itulah karpi kita. Tapi Tuhan enggak izinkan dan itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin hatimu, ya apa kamu gini? Memang harus terjadi kayak gini, ya apa kamu? Marah? Enggak mau melayani? Benci? Jengkel, bantingi semua, ranjangnya, dompetnya uang juga. Enggak, saudara. Dengan tangan yang kosong itu, saya jalan. Pulang. Enggak ada yang diminta. Tak beli no ini nanti mertua marah. Tak beli no itu nanti salah. Wong titipani ini. Jadi saya hanya, tangan kosong saya hanya berdoa. Dengan berdoa itu ada sesuatu yang keluar, saudara. Nyanyi. Nyembah aku. Sembahan. Nyanyi, hanya saya nyanyi, ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja Sala Raja. Itu terus sampai tutup jalan, sampai masuk pulang, dibuka mertua datang. Loh, Me, kok gak apa-apa? Habis semua, Mi. Biasa kamu tuh. Nah, kan kata-kata enggak baik keluar. Masa saya marah? Pancen yuk, cerewet dulu. Enggak. Saya bilang minta maaf. Padahal dalam diri saya, aku gak salah gitu. Pukul 4 berangkat, ya. Habis semua. Terus mau ya apa? Dari ujung ke ujung enggak ada semua. Saya bukan, terus apa tuh, Mi? Enggak. Saya cuma ya tunduk aja ya minta maaf. Lain kali itu rodok pagi. Nah, setannya masuk. Nah, karepe piye? Wis pukul 4 wis peteng loh. Masuk mau pukul 3. Nah, sana yang gitu. Itu pasti. Jadi, suara-suara sumbang itu akan keluar, saudara. Dan itu tidak memuaskan. Sehingga membuat hati tidak enak. Jadi, saya juga diemai. Tak tenggeng dalam nama Tuhan Yesus. Saya anakmu, tidak perlu marah, tidak perlu ngeyel, tidak perlu. Sesuk meneh. Besok pagi lagi. Mau jam piro pagi dia enggak tidur lah jam 3. Itu intinya. Misalnya, udah, aku senam ya. Udah. Jam 7 dia datang, bawa semua barangnya. Loh, iki lho enek. Loh, ini lo ada. Terus saya tanya sama Tuhan, kenapa tadi enggak ada? Tadi diborong ada orang selamatan, itu ada hari tanggalan merah. Terus saya masuk mau membela, ini gini, tidak bisa, saudara. Ya udah diem. Mungkin lo enak ini loh, barangnya semua ada. Loh, kalau saya tidak mengikuti dengan segenap hati, wis gak sudi saya nyampur sama mertua yang cerewet. Betul nggak? Saya justru diem. Dia ngolok apa? Diem. Karena saya tahu ini ujian buat saya. Sabar saya. Udah. Tak perlu tesi ya. Aja kurang pendek. Biasa kacang itu kan saya suka yang panjang-panjang gitu. Dia mintanya pendek-pendek gini. Iki ngelek ngemplok enak, gila panjang nyayangel. Ya Mi. Potong. Aturan yang saya punya di dalam keluarga saya tidak bisa sama dengan keluarga dia. Jadi saya harus nurut siapa? Ya, Tuhan memberikan satu kebijaksanaan. Kalau saya ada di rumah mama, kacangnya panjang-panjang. Tapi kalau saya ada di tempatnya mertua, kacangnya dipendek-pendek, nek motong. Nah, itu jadi perbedaannya di situ. Tapi kan ini aturan yang mereka punya. Sama dengan hidup kita, aturan yang si A dan si B berbeda. Kadang suami istri aja bisa berbeda kok. Intinya gitu. Jadi jangan mempermasalahkan. Karena kamu mengikuti aku dengan segenap hati.
Jadi kita harus membuka hati, walaupun mungkin suamimu malas tidak kerja, atau mungkin suamimu lagi masalah, nggak pede lah, apalah, itu saudara. Dan kalau secara logika, suami saya, saudara, kalau mau apa-apa ya, bersihin toko, gitu ya. Ayo bersihin toko. Saya sudah tidak saya nunggu apa-apa, langsung tak ambil ember, ambil lap, tak bersihin semua, tek sudah temani deh. Resik gitu, tapi dia, ayo bersihin toko. Lah kok saya duduk-duduk kok, gitu nih. Saya tak, wah kayak ngombe, lagi minum. Ya wes, saya kan bisa bersih-bersih. Betul setengah jalan dong kok, ayo kok. Kamu udah ada mau ini sama aku, gitu. Mana tukaran dong? Ya sudah, tak pel habis semua sudah selesai. Bagus, pinter kamu dalam hati saya. Iki karpe dewek batukmu, kita mau marah. Itu karpe dewek, itu selalu. Jadi kalau saya itu jalannya 100, dia itu jalannya 10, lemek. Ya ada orang yang seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan itu suami, itu mertua, itu orang tua saya, itu adik saya. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Kenapa? Karena mengikut aku dengan segenap hati itu harus terima. Ingat Tuhan mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita. Makanya hari ini kita kan mau perjamuan suci. Ingat toh, darah dan tubuh Yesus sudah menebus semua. Bukan menebus kesalahanmu, menebus semua yang kamu perbuat itu. Tuhan tidak pernah membiarkannya. Dia akan memberkatimu dan membuka jalan. Amin. Jadi kerelaan kamu untuk segenap hati itu rela juga berkorban. Kamu benar-benar melakukan dengan tulus. Gak perlu ngoyong ini, ngono-ngono, gak perlu. Nah ini bukan gosip, tapi kan namanya orang mama-mama itu ya. Lek ketemu dengan sekolah, dek emak, dek mana. Oh bojoku, suamiku, gitu. Terus saya mati. Kenapa kok orang itu sampai geget-geget kayak sampai muka yang marah begitu. Marah-marah sing gitu siapa? Nanti terus mas gitu, tanganku kaku, mulutku rodok petot-petot, dan dia marah-marah karena dewek. Gitu, yang salah siapa? Kan kita. Kalau ada suami diomong gini, ya senyum aja sudah. Nggak perlu mbok jelek-jelek no. Oh itu suamimu, keluargamu dewek, mertuamu dewek. Itu intinya kayak gitu. Ini kekeluargaan. Yang Tuhan tanamkan mengikut aku dengan segenap hati itu kekeluargaanmu itu bagaimana? Terhadap keluargamu, terhadap temanmu. Mungkin temanmu bisa membujuki kamu pinjem tidak dibalik no. Apakah kamu mau semua gitu? Tidak bisa, saudara. Ampuni dia, doakan. Amin. Bisa yang nomor 2 ini dilakukan. Wangel bu, susah deh suruh ngalah terus aku diidek jadi keset. Enggak, saudara. Selama kamu melakukan dengan tulus, semuanya akan gul. Amin. Tuhan itu akan memberikan peringkatmu itu luar biasa karena kamu sabar. Amin. Kesabaran hatimu itu membuka hati, bukan buka celah, membuka hatimu. Celah dosa tidak ada. Jorebiem, karena dia melihat kondisi keluarganya kacau, dia menyembah hal-hal yang tidak baik. Tambah salah langkahnya. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan Tuhan. Karena disembah-sembah ini Tuhan kok kayak gini tok. Tapi ini bisa menari, bisa apa gitu. Karena kerasuan tuh saudara. Jadi kayak orang sakti gitu. Kerasuan. Ini apa anaknya? Dia bisa kayak ngeramal. Wah ini gini. Gak boleh itu saudara. Karena Tuhan mengajarkan. Kalau kamu benar-benar mengikut dengan segenap hati. Bukaan hatimu. Terima apa adanya. Kamu sudah menjadi suami, menjadi istri. Yo, sah sudah. Jadi itu intinya. Makanya dibilangi. Apa sih resepnya? Kok bisa kayak gitu? Ya karena kita mentaati firman Tuhan. Kalau kamu terus merendah di bawah kaki Tuhan, bukan merendah pada manusia, tidak ada guna. Merendah di bawah kaki Tuhan, Tuhan itu memberkatimu lebih, lebih dari cukup. Sampai suatu hari, suami saya ini bukan kemalingan, kebujukan saudara. Kongguan itu berapa bal gitu, tidak bayar. Saya sudah bilang, orang ini tidak benar. Tetap aja. Jadi orang kalau percaya, perhatikan sini.
Orang kalau cinta Tuhan itu harus percaya dengan kenyataan. Yang dihadapi dengan kenyataan, dengan doa itu harus seimbang. Kalau kamu hanya mengandalkan kepintaran kerjamu, habis saudara. Seperti Yerobeam. Dia kan raja, habis loh. Anaknya meninggal, gitu. Semua mati, ada yang digondol. Apa tadi? Dibawa anjing itu ada artinya saudara. Saya akan lihat nih. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing. Anjing itu kan hal yang nggak baik. Ya, walaupun dia lulut, seringkali banyak hal. Kesetiaan boleh, tetapi dia kalau buas, nggak bisa, jadi bisa gigit. Nah kalau sudah gigit, malah bermasalah. Bahkan saya lihat di YouTube, anjing yang setia tuh saudara, bisa melakukan hal yang nggak sopan. Kenapa? Karena dia kemasukan. Makanya Hamadus Seba, kamu harus berhati-hati menghadapi semua itu. Dan di padang, yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Burung itu menandakan gosip. Orang bisa mati karena gosip. Orang bisa mati, orang bisa sakit hati juga karena gosip. Jadi kita harus berhati-hati. Tutup telinga, menghadap ke Tuhan. Itu lebih bagus. Amin. Jadi kita harus perhatikan itu, pusatkan kepada salib itu. Kenapa? Karena nanti ini paceklik, gosipnya makin kencang. Saudara. Makanya Tuhan bilang, Tuhan sudah tiba, tapi sedikit aku dapat. Karena ini tadi tidak setia. Mari kita imani bahwa kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia ini banyak hal yang harus kita pelajari, di mana kita harus mengerti, mengikut aku dengan segenap hati itu harus benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ada pertanyaan mengenai yang nomor 2? Bisa? Mau tanya sesuatu? Yang nomor 2? Bu, bagaimana Bu? Aku sudah ngalah, ini tapi tidak bertobat-tobat. Saya pernah bilang gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Itu bukan hakmu. Kalau kamu sudah mengingatkan dan memberi nasihat, itu sudah sepantasnya. Tapi kalau dia tidak berubah, bukan hakmu untuk mengubah orang itu. Paham? Jadi kalau saudara sudah bilangi, ngasih nasihat sampai elek melet medet gitu kasaran gitu. Tapi kalau orang tidak berubah, tetap tambah tidak karu-karuan, bukan hak kita untuk kita marah. Jadi kita lepaskan dan kita serahkan kembali kepada Tuhan. Jadi bukan, tak colo. Tidak juga, saudara. Tetap aja kita doakan dengan kasih. Amin. Jadi semua kejadian yang kamu alami itu bukan berarti kamu itu sia-sia. Tidak. Pasti ada. Dan kalau kamu doakan itu benda mati, itu bisa diubah. Tapi kalau ini hidup ya saudara. Hidup itu kan berarti kalau manusia itu dosa, ya bisa melakukan dosa, kalau kita sudah sering bilangi, ya terus kalau dia tidak bertobat, kita juga tidak bilang, wes, biaro buabakno jarene Bu Titi kon ngelepas. Bukan seperti itu. Kita pertahankan lewat doa. Saya doakan si A, gitu. Si A tidak ngerti, tidak apa-apa. Yang penting saya ada hubungan dengan Tuhan. Doakan si A. Itu maksudnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Dicatat semua kamu doa no sapa. Dan itu Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan genapi semua. Amin. Amin. Dulu ya apa Bu? Kalau orangnya itu gak bertobat terus malah gak karu-karuan, terus Tuhan mau genapi apa? Mengenapi kesetiaan kamu, saudara. Apa yang tidak kamu pikir diberikan sama Tuhan. Apa yang tidak kamu minta dikasih sama Tuhan. Itu maksudnya. Jadi saudara nggak bisa menggurui Tuhan, nggak bisa apa. Tuhan sudah memperlengkapi firman-Nya itu sudah lengkap. Jadi kita tahu jawabannya. Amin. Jadi marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Ya. Ada pertanyaan? Yang kedua ini sudah paham? Paham ya? Mengerti? Amin. Kok berat sudah? Amin.
Ya kayak uang ya, yo Bu Didik sabar. Saudara, saya itu enggak sabar. Saya ini kakak nomor 1. Jadi saya ini kenceng sama adik-adik saya. Kalau dia enggak garap PR, ada tempe tahu menanti, saudara. Tapi begitu saya mengenal Tuhan, saya sudah diubah oleh Tuhan. Bukan tuh, enggak apa-apa, enggak garap, enggak. Saya doain terus sampai anak itu mendapat nilai yang bagus. Luar biasa. Tuhan itu memberikan yang terbaik. Bu, ya apa kalau itu putu, Bu? Susah, Bu. Aku gini dari ngatur. Itu saya, saudara. Saya punya putu itu, saudara. Selalu saya ajarin awal mulanya. Tapi enggak pas. Kenapa? Karena dia punya mama papa. Saya enggak punya hak untuk mengatur dia. Tapi karena satu rumah, jadi ketok enggak ada PR, kan enggak enak, saudara. Itu kan saya alami. Karena saya kakak nomor 1. Jadi saya selalu nuntun, tapi tambah enggak tenang. Enggak pas. Karena prinsip dari anak saya begini, prinsip saya begini, jadi saya berbeda. Tapi itu sama saja demi kebaikan. Akhirnya, tak biarno sudah, lepas. Begitu lepas, saya tahu nilainya. 95, 100, 85. Saya bingung kok bisa kayak gitu. Ternyata saya tahu caranya cuma gitu toh. Kamu mau belajar apa enggak gitu. Kalau kamu enggak belajar nanti kamu enggak naik kelas. Belajar ya, diteliti. Saya kan enggak. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 gitu saya beda. Tapi dia cuma ngomong gitu toh aja. Masuk dan ini enggak 1 lupa lagi. Marah saya. Nah itu. Salah kan? Bukan didikan salah, enggak. Caranya. Dalam keluarga itu beda-beda caranya. Kita enggak bisa ngurusin kayak gitu-gitu. Serano sudah sampai saya doakan. Akhirnya hasilnya bagus. Kemarin saya buka-buka dia. Dulu tuh kalau sekolah itu saudara ya, mesti tak buka semua adik saya tasnya. Tak liatin nilainya ada beberapa. Nah, karena saya ada sesuatu yang harus saya pergi gitu, jadi saya kepikiran, wah di watek gini. Itu kan logika sebagai emak tuh, mama, oma. Tak liatin cuma, ternyata rapi deh, saudara. Rapi semua, yang besar, yang kecil itu, karena dia masih kecil, saudara. Jadi bukunya buka gitu, taklim, tak doano, taklim. Itu caranya. Terus tak ongotin, semua tak ongotin. Itu caranya. Begitu pulang, saya pameran. Ayo ada yang baru ya tasnya di dalam. Iya katanya yang tengah Leon. Makasih ya Ama. Terus gitu saya. Yang besar Jadi orang yang mengikuti dengan segenap hati itu memang benar-benar rela untuk lakukan tanpa ada balasan. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, di mataku. Siapa yang dapat coba pengen tahu saya? Ya. Ini artinya apa, Bu? Hanya melakukan apa yang benar. Hanya melakukan itu gini contohnya. Suatu ketika, saudara ya, saya ini mendapat makanan. Ya, makanan, ya asal bilang selamatan lah. Secara logika terpintas, loh ini ya opo gitu loh ya. Apakah ini harus dimakan atau enggak? Tapi ini apa ya? Tapi Tuhan bilang aja, kamu enggak boleh fanatik. Ini tetanggamu, dia kasih baik. Itu ada sesuatu kayak gitu. Jadi, hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu ketika saudara menerima sesuatu, ya, sudah merasa nyaman, itu berkenan di mata Tuhan. Tapi kalau enggak nyaman, saudara akan gelisah, saudara. Benar. Ini apa ya? Ini apa? Jadi kan ada satu pertanyaan aja tiba-tiba. Tapi kita enggak bisa. Ya sudah, gini. Enggak. Doa no, saudara. Nah, doanya sama juga dengan kuasa darah Tuhan, penguasa-penguasa yang tidak benar diputuskan. Saya adalah milikmu. Gitu, saudara. Nah, setelah itu bilang, saya percaya makanan ini sudah diberkati. Itu intinya kayak gitu. Jadi saudara harus belajar
untuk menerima kenyataan itu dengan kasih dari Tuhan. Amin. Belajar untuk memahami, karena ajaran yang Tuhan berikan melakukan apa yang benar itu, kadang kita ini bukan bimbang. Kadang saat kita menghadapi sesuatu, saudara, kamu akan merasa tidak nyaman karena nggak kayak gitu loh. Mama contoh ya, kita biasanya kita itu doa di suatu tempat, kita nyanyi, muji-muji Tuhan, terus kita saksi, kita apa. Tapi ini enggak, saudara tidak boleh bilang bahwa kok kayak gini, enggak bisa. Kita terima, karena kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang benar memang benar, itu sesuai firman, enggak ada masalah. Paham saudara? Tapi kalau enggak sesuai, ini batu ini ada kuasa lah, itu enggak ada. Itu enggak sesuai, enggak boleh, intinya gitu. Jadi itu tidak sesuai, kita tidak boleh melakukan hal itu, karena itu tidak benar di hadapan Allah. Paham saudara maksudnya? Paham? Jadi itu, terus nih, ini ulang tahunmu ya, tak kasih ya, tapi ini sudah tak sirami kembang. Boleh enggak? Enggak boleh, tidak sesuai melakukan apa yang benar. Kan bukan benar itu, enggak ada. Tapi kita enggak boleh, wah enggak mau ya aku. Ya diem aja sudah, ya toh. Udah, jangan dipakai kan gitu. Kalau itu orang tua. Intinya gitu. Jadi kita ini bisa menaruh tempat kita dengan situasi yang tidak bermusuhan. Paham saudara? Kita harus, bukan berdua muka loh. Kita harus menaruh tempat kita yang kita semakin tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu selalu ya dan amin. Jadi kita tidak boleh, apa ya orang bilang, fanatik, tahu ya saya? Tidak boleh saudara. Kita tahu bahwa kumpul dengan banyak orang kan kadang berbeda-beda saudara. Ya, ada yang gini. Saya pernah tuh saudara, ketemu dengan orang baru kenal, ya ada 1 bulan gitu. Tapi bukan di sini, di luar, ya bukan di luar, maksudnya kenal gitu aja. Terus dia dekat, baik. Tapi saya bingung. Kenapa? Kan gini. Setiap kali bisa saya pinjam kotaknya itu. Kotak itu pinjam. Kotak perjamuan. Jadi, iya ya sudah boleh. Ya. Saya tuh bingung karena tidak pada tempatnya. Gini ya. Aku punya roti. Oh ya? Kamu buat? Enggak. Terus, lihat. Enggak lah. Ternyata memang rotinya baunya enak dan memang menyenangkan gitu ya. Terus ditutup lagi. Kamu mau apa enggak? Ya, dikasih ya mau, karena teman kan enggak enak ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ambil aja buat keluarga. Saya bilang gitu. Enggak. Roti ini ya wis tak selameti. Maksudnya, aku bilang, aku ini susah. Dari dulu hidupku susah. Roti, awas kamu ya. Kalau kamu enggak bisa membuat aku senang, kamu tak buang. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu namanya kutuk. Nah, itu saudara, kita kan enggak ngerti. Kata kutuk. Ada lagi yang marah nih ya. Buanting gitu. Terus, mencekno nih. Memang dasar kembali. Padahal dia enggak marah sama makanannya, tapi marah dengan suami, dengan istri, dengan anak. Tapi dibuanting semua. Kira-kira ini baik enggak rotinya? Halo? Gak baik, sudah. Amarah dimasuk sini. Atau gini, aku dimarahi. Bikin Mbak Po kan diulet-ulet. Ya, air mata mungkin dia enggak akan menetes, tapi dia ngomel tuh. Lebih baik aku mati. Kira-kira itu sudah roti matang, kira-kira ada rohnya enggak? Ada enggak? Penguasa yang enggak baik, ada enggak? Halo? Ada. Loh Bu, bukankah anak Tuhan itu kan dijagai? Loh, lek kamu enggak doa, gimana caranya jaga? Kan harus berdoa. Loh, caranya bagaimana? Kuat setan, enggak juga gitu. Kalau makan doa dulu, itu aman.
dengan kuasa darah Yesus. Saya mau makan roti ini Tuhan, kan gitu. Bila ada penguasa, pakai penguasa, sayang, penguasa roh tidak baik, dukun, santet, manggil aja, kutuk, roh jahat, roh magic, itu kuat sendiri, saudara. Putus-putus, ya ibu lagi itu biasa, bukan biasa, itu hikmat. Saudara itu minta hikmat, nanti kata-kata doa saudara bukan bagus, tapi mengena. Bukan bagus, mengena. Tahu ya mengena? Lek mana nembak tuh pas gitu, saudara. Itu mengena. Jadi hancurkan, dan saya percaya makan roti ini sehat walafiat. Amin. Gitu caranya. Ya. Ingat enggak? Ingat ya. Jadi hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu selalu ingat bahwa semua itu pemberian Allah. Walaupun itu orang jahat. Makanya saudara gak dapat uang. Nih tak kasih uang, angpo. Jangan wah seneng terus langsung dibeli atau itu juga enggak boleh. Doa dulu saudara. Tuhan, saya percaya saya sudah dapat angpo, saya berterima kasih, saya percaya dengan uang ini segala penguasa, dukun, santet, kutuk, roh kemiskinan, penguasa roh yang tidak baik, penyakit sampai putuskan semua sehingga uang ini membawa berkat. Saya percaya uang ini membawa berkat buat hidup saya, keluarga saya. Nah gitu saudara. Kalau saudara punya pegawai yang Bekasi, dengan pegawai saya, sopir saya, gitu. Jadi itu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan sok suci. Itu caranya. Amin. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, saudara. Tahun ini benar-benar kita harus banyak doa, banyak menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Amin. Saya datang cuapik, saudara, ngantuk, alergi itu minum obat ngantuk. Mau cuci-cuci, saya sudah bilang mbak, aku enggak cuci-cuci, wes cuci-cucian dewek. Tapi enggak bisa, saudara. Begitu saya sudah masuk di kamar mandi, tak lihat itu, enggak, wes aku cuci-cuci ambil doa. Itu saya. Tapi bukan dalam nama Tuhan, enggak, saya cuci-cuci nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Suarbur. Tahu saudara kena apa? Sore. Saya lupa ngancing dari suarbur. Marah. Puasa semasak rambut-rambutnya. Marah. Enggak. Waduh dingin nih. Ya wis enggak apa-apa pakai air panas. Enggak ada air panas, godok saudara. Pakai panci. Tapi enggak ngomel saya. Saya tahu. Berarti rambut saya mungkin ada sesuatu. Ya toh? Benar enggak? Semua kejadian di muka bumi Allah tahu. Berarti Allah punya rencana kan? Nah itu jadi makanya kita sadar bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Hanya saya keramas, wenteng saudara. Hanya saya jadi tidak terlalu ngantuk. Saya bisa baca firman, memuji-muji Tuhan. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan mengajari saya dalam rencananya, pasti saudara semua juga punya rencana Tuhan ya. Tahun 2026 saudara harus berubah lebih lagi untuk melangkah ke depan. Amin. Ya, mari kita imani bahwa kematian Tuhan di kayu salib ya memberikan kemenangan dalam kehidupan kita karena Dia sudah menebus semua yang ada di dalam hidup kita, yaitu penebusan yang kekal di mana kita memiliki hidup yang diberikan berkat dan anugerah. Amin.